Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mari kita manfaatkan sisa umur kita untuk betul-betul kita memperoleh bekal yang cukup ketika nanti umur kita dianggap sudah cukup dan sudah habis karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para bapak dan ibu, kita akan melanjutkan kitab Siyam, membaca kitab Al-Fiqhul Islami yang ditulis oleh Dr. Wahbah, yang kemarin sudah kita mulai membaca berapa poin pada muqaddimah. Terakhir kita kemarin membaca Fawaidus Siyam poin 1 ya, yang beliau jelaskan bahwa di antara faidah Siyam bagi kita semuanya yang melakukannya adalah melatih ketaatan kita, memperbaiki kemauan kita untuk taatillah, untuk taat kepada apapun yang menjadi perintah Allah. Karena apa? Kita puasa karena kita terdorong, termotivasi oleh nilai pahala yang Allah janjikan, di mana pahalanya adalah sawaban maftuhan la hududalah, pahala yang tak terhingga, pahala yang itu menjadi otoritas Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang puasa. Yang kedua, dalam konteks taatillah itu adalah wa yub'idu nafsahu an adzabillah. Kita meyakini dengan puasa itu Allah menjauhkan kita dari azabillah bisababi ma qad yartaqibuhu minal ma'asi, karena kita membiasakan diri dari tidak maksiat pada Allah, tidak melanggar apa yang Allah larang dari kita. Dan yang ketiga, dalam konteks ketaatan pada Allah itu yastaqim amral mu'min 'alal haq, kita menjadi terbiasa menempuh jalan yang lurus sebagai seorang beriman. Kita terbiasa apa yang Allah perintahkan dan kita yakini itu al-haq, kita lakukan. Itu faedah pertama, kita melatih diri untuk senantiasa mencoba mentaati apa yang menjadi perintah Allah
menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang namanya takwa. Perintah puasa itu sendiri tujuan akhirnya, goal akhirnya adalah la'allakum tattaqun di surat Al-Baqarah ayat 185 itu. Baik, faidah kedua adalah wasaumu madrasatun khalqiyatun kubra. Puasa itu faidah lainnya adalah menjadi sekolahan akhlak ya. Madrasatun khalqiyatun, tempat berlatih, melatih akhlak kita, akhlak orang yang puasa. Yatadarrabu fihal mu'min ala khisalin kasiratin. Dengan puasa itu seorang beriman melatih, membiasakan untuk melakukan berbagai khisal ya, berbagai kebiasaan, berbagai perilaku sikap ya. Di antaranya sikap-sikap yang dilatih seorang mukmin ketika puasa adalah jihadun lin nafsi, punya daya juang untuk mengendalikan nafsu. Orang yang puasa itu orang yang sedang jihad li nafsihi, untuk berjuang untuk mengendalikan nafsunya. Makanya para bapak dan ibu mungkin pernah dengar cerita tentang perang Badar, ketika para sahabat Rasulullah pulang dari perang Badar, yang itu waktu itu dianggap perang yang luar biasa karena perjuangan yang sangat-sangat berat bagi sahabat Rasulullah. Lawan para sahabat Rasulullah itu 2 kali lipat lebih jumlahnya, peralatannya juga jauh lebih canggih dibanding peralatan perangnya kaum muslimin. Tetapi Rasulullah mengomentari bahwa dia atau kita, kata Rasul, itu pulang dari jihad kecil, perjuangan yang kecil, dan kita akan menghadapi jihad yang al-akbar, jihad yang lebih besar dari perang Badar. Nah, para sahabat terkaget-kaget dulu, perang sehebat ini masih dianggap kecil, dan justru kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Kata Rasul, kita pulang dari perang Badar itu masih kecil, ada jihad yang lebih besar, yaitu jihadun nafsi, perjuangan untuk melawan nafsu, baik nafsu hissiyah maupun nafsu jasmaniyah, orang yang puasa. Nah, orang yang puasa adalah orang yang sedang jihad, itu merupakan madrasah khalqiyah kubra, pelatihan sikap mental yang sangat agung. Yang kedua, dalam konteks madrasah khalqiyah itu adalah muqawamatun lil ahwa wa naza'atis syaiton. Kita dilatih untuk menghadapi godaan-godaan hawa nafsu dan bisikan-bisikan setan. Jadi ketika kita puasa, kita terbiasa untuk menghadapi godaan nafsu itu, godaan keinginan nafsu itu, dan juga bisikan-bisikan setan. Dengar teman baru kuliner di pecinan, wah di sana itu menu tertentu enak banget gitu. Rugi kalau enggak pernah nyoba kuliner di sana misalnya. Itu naza'atis syaiton. Nah, orang kalau lagi puasa kan ya jelas dia tidak mau gitu karena lagi puasa. Nah, kita ketika puasa itu muqawamatun lil ahwa wal wa naza'atis syaiton.
Kemudian yang ketiga dalam konteks madrasah khalqiyah juga adalah wa ta'awwadu bihil insan khalqas sabri. Manusia membiasakan diri untuk sabar menghadapi beras mahal. Itu ya sudah, kita perbanyak puasa, uang berasnya lagi mahal gitu. Sehingga kita terbiasa untuk menghadapi apapun persoalan yang ada itu dengan kesabaran. Itu 3 hal yang terlahirkan sikap yang bisa terwujud, terlatih pada diri orang yang puasa, karena puasa itu adalah madrasatun khalqiyatun. Puasa itu latihan atau sekolah untuk menggembleng perilaku manusia. Faidah yang ketiga, wasaumu yu'allimul amanah wa muraqabatallah. Puasa juga memberikan pengajaran amanah, ya, bisa dipercaya, wa muraqabatallah, dan diawasi, merasa selalu kalau lebih tepat muraqabah itu bukan diawasi tapi dikuntiti, diikuti kemanapun kita pergi, itu namanya muraqabah, diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dia melakukan atau tidak melakukan selama puasa itu bukan karena ada orang atau tidak ada orang, tapi karena dia merasa muraqabatullah tadi, dikuntiti oleh Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alan, baik itu ketika rahasia tidak ada orang maupun ketika alan, terang-terangan atau banyak orang. Sehingga anggota KPPS yang ngerubah jumlah suara itu pasti karena dia puasanya tidak ngefek, karena dia tidak merasa dikuntiti oleh Allah. 85 jadi 885 misalnya, itu karena puasanya tidak ngefek begitu. Tapi KPPS, anggota KPPS di Jangli Permai karena merasa muraqabatullah, dapat berapa, nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya segitu itu adanya gitu. Karena betapapun tidak ada pengawas dari berbagai kontestan itu, ya Allah lihat, Allah mengetahui gitu. Dan pertanggungjawaban dia tidak hanya kepada atasan di tingkat lebih tinggi, tapi sampai akhirat. Dikira urusan KPPS itu hanya urusan duniawi, enggak. Itu urusan duniawi dan ukhrawi. Itu efek puasa yang diantaranya yu'allimul amanah wa muraqabatallah, mengajarkan al-amanah, bisa dipercaya dan merasa diawasi, merasa dikuntiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Id la raqiba 'ala shaim fimtina'ihi 'anat thayyibat illallah wahdah. Karena orang yang puasa itu tidak merasa diawasi, dia meninggalkan atau melakukan sesuatu itu kecuali karena dia merasa diawasi oleh Allah wahdah, Allah yang Maha Esa. Itu faidah ketiga, ya, yu'allimul amanah wal muraqabah. Kemudian faidatur rabi'ah, faidah yang keempat, wasaumu yuqawwil iradah. Puasa juga melatih kita untuk memiliki kemauan yang kuat, azimah atau iradah. Ketika mencapai sesuatu yang diyakini baik itu, ya dia kuat, semangat, tidak ngelukru, tidak setengah hati, tapi dia total. Wa yushhidul azimah, dan memperkokoh
ya azimah sama iradah mirip-mirip sesungguhnya. Memperkokoh kemauan yang baik ya. Memperkokoh, memperkuat ke pencapaian suatu cita-cita. Wa yu'allimus sabra, mengajarkan sikap sabar, gigih, tidak pantang menyerah. Mas Ferry ketika misalnya punya target, saya harus punya istri seperti kriteria A, B, C, D misalnya. Saya harus jadi mantunya Pak siapa misalnya. Itu gigih gitu. Sekali nyoba kalau ditolak harus coba kedua kali juga masih tolak, harus ketiga kali gitu. Itu namanya gigih mencapai cita-citanya gitu. Dulu para bapak itu ketika ngejar para istrinya kan juga begitu. Ya, laki-laki itu boleh ditolak, perempuan juga boleh nolak gitu kan. Tapi laki-laki pantang menyerah sebelum diiyani gitu. Wa yu'allimus sabra wa yusa'idu ala safa idzuhni, dan bisa membantu kejernihan berpikir. Orang yang puasa terlatih untuk berpikir secara jernih. Wa tiqadil fikri, dan kekuatan berpikir. Dan saya pernah menyampaikan kalau tidak salah orang tua kita dulu ketika mendoktrin anak-anaknya yang nyantri, mungkin karena juga biar ngirit, dia nasihati anak-anaknya itu, santri kalau kepengen pinter itu turu longan mangan longan. Longan kalau cara kampung kan bawah tempat tidur itu longan. Santri kalau pengen pinter itu harus banyak turu longan mangan longan ya. Jadi tidurnya dikurangi, longan itu dielongi ya. Nggak tahu Semarang ada istilah ngelong enggak? Dikurangi, tidurnya dikurangi, makannya ya dikurangi gitu. Tapi bisa juga itu karena caranya orang tua biar santrinya, anaknya ngirit, bisa juga karena dia sangunya sedikit ya, harus terlatih itu. Karena memang puasa itu bisa itiqadil fikri, memperkuat daya fikir, kemampuan fikir orang ya. Orang yang banyak puasa itu akan menjadi orang yang lebih cerdas. Saya pernah cerita juga apa tidak, dulu pernah ada acara di Kampung Laut di Cilacap. Waktu itu yang datang peresmian itu listrik tenaga surya di Kampung Laut. Itu kampung agak terpisah dari Pulau Jawa tapi masuk wilayah Kabupaten Cilacap. Yang hadir Pak Habibie, Prof Habibie waktu itu, dia jadi presiden yang tidak lama itu. Nah betul ketika acara pas hari Kamis atau Senin, pokoknya pas hari puasa sunnah itu, panitia kan sudah menyiapkan macam-macam, pokoknya presiden datang kan makanannya ya pasti lengkap. Nah ketika saatnya makan selesai acara itu Pak Habibie tidak kerso makan karena puasa. Akhirnya yang lain-lain tidak berani makan gitu. Jadi itu menjadi barokahnya panitia, dibungkusi bawa pulang kira-kira itu. Jadi ya orang cerdas ya Pak Habibie konon memang banyak puasa. Dia puasa sunnahnya itu kuat ya. Itiqadil fikri wa ilhamil ara as-saqibah, dan bisa menjadi cara untuk banyak memperoleh ilham ya, untuk memperoleh ide-ide yang kuat, yang baik. Jadi orang yang puasanya benar, dia ngurangi nafsu-nafsunya, dia akan lebih banyak punya ide-ide yang baik ya. Luqman Al-Hakim, seorang yang bukan nabi tetapi diceritakan dalam Al-Quran, pernah menasihati anaknya ya. Ini mungkin nasihat juga bagi para santri. Ya bunayya,
idam talatil ma'iddah namatil fikrah wa kharasatil hikmah wa qa'adatil a'dha anil ibadah. Wa anakku, idam talatil ma'iddah, jika perutmu penuh, ya, jika kamu kenyang, namatil fikrah, maka otakmu akan tidur, malas berpikir. Wa kharasatil hikmah, dan akan tergerus kebijaksanaanmu. Ya. Orang yang maidah itu ya tempat menyimpan makanan, ya. Wa kharasatil hikmah, dan akan tergerus kebijaksanaanmu. Wa qa'adatil a'dha anil ibadah, dan anggota tubuh kita itu akan lebih suka duduk, ya, daripada beribadah. Ini nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya agar al-maidah itu jangan selalu dipenuhi atau jangan terlalu sering kekenyangan, ya, karena imtalatil maidah itu akan membuat pikiran kita mati, pikiran kita itu tertidur, dan kebijaksanaan kita akan hilang, dan anggota tubuh kita juga akan malas beribadah. Itu faidah keempat dari saum. Dia akan memperkuat semangat kita mencapai cita-cita, membuat pikiran kita cerdas, dan berbagai lainnya tadi. Kemudian yang kelima, wasaumu yu'allimun nizam wal imbidat indibat, ya. Puasa juga mengajari kita untuk menjadi orang yang teratur dan patuh pada aturan, patuh pada SOP, ketentuan, ya. Jadi orang puasa kan disiplin tidak makan ketika sudah imsak atau fajar, juga disiplin segera makan ketika sudah ghurubus syamsi maghrib, ya. Itu adalah latihan nizam, latihan hidup teratur. Dan diantara penyebab penyakit, kata para ahli kesehatan, adalah makan tidak teratur. Nah, orang yang lagi puasa itu disiplin bukan hanya karena itu sunnah, tapi karena lapar, ya. Orang sahur itu ya semepet-mepetnya imsak, ya. Dan memang sunnah Rasul begitu juga, ya. Sahur yang baik adalah sahur yang di akhir masa sahur tadi, sebelum imsak, sebelum fajar. Dan buka terakhir adalah, ya, yang terbaik sunnah Rasul adalah buka yang secepat mungkin, ya. Tidak kemudian puasa yang baik adalah ketika buka ditunda lebih lama dari semestinya, atau sahur lebih awal daripada yang semestinya. Tidak, justru yang paling baik adalah yang ngepas tadi, dan itu sekaligus melatih an-nizam, keteraturan hidup kita. Liannahu yujbiru shaim ala tanawuli ta'am wa syaraf fi waqtin muhaddatin wa mau'idin muayyanin. Karena orang yang puasa itu selalu berusaha untuk bisa makan dan minum dalam waktu yang tertentu, yang ditentukan. Jadi ajak, ya, makan terakhir itu ya jam 4, makan pertama nanti sore adalah jam 6 sekian menit maghribnya, itu kalau yang sekarang, yang jadwal sekarang itu. Jadi melatih kita keteraturan hidup. Wasaumu yus'iru bi wahdatil muslimin al-hissiyah fil masyariq wal maghrib, dan puasa juga merupakan ibadah yang membuat kita memiliki kesatuan, kesamaan sesama kaum muslimin di dunia. Jadi seluruh kaum muslimin di negara manapun, suku apapun, di belahan bumi manapun, itu ya sama-sama puasa itu mulai
fajar, makan ketika sudah maghrib. Itu merupakan ibadah yang membuat kita merasa sama dengan sesama muslim di belahan bumi manapun, ya. Sehingga ketika ketemu di berbagai tempat, betapapun belum kenal, misalnya di atas pesawat, kita naik pesawat, di kendaraan kita belum kenal, kalau menjelang maghrib itu sama-sama nyari bukanan, itu langsung akrab. Padahal kita belum kenal. Mas, mau puasa? Oh, berarti langsung cerita macam-macam gitu, karena ada sesuatu yang membuat kita akrab, yaitu puasa itu. Apalagi yang sama-sama puasa, yang tidak puasa pun kadang mengingatkan kita kalau lagi puasa. Bulan Ramadan kita pergi kemana, naik kereta api misalnya, sebelahnya pas orang saudara kita Nasrani, kemudian dia tahu kita pakai identitas muslim, pakai jilbab misalnya, atau pakai pecis misalnya, dia akan mengingatkan, Mas monggo naik badhe buka gitu. Itu merupakan sesuatu yang bisa yus'iru wihdatal muslimin, kita merasa sesama muslim. Itu yang kelima, faidah dari puasa. Dan yang keenam, wayun misaumu fil insan atifatar rahmah wal ukhuwah. Puasa juga menumbuhkan atifatar rahmah, sikap kasih sayang, sikap persaudaraan, dan ikatan serta at-tadhamun, saling menjamin, melindungi yang lain dan saling membantu yang lain. Karena yang puasa sangat dianjurkan untuk membantu sesamanya, sampai membantu orang yang puasa untuk berbuka, betapapun dia bisa cari sendiri, itu memiliki keutamaan yang sangat-sangat tinggi, sangat luar biasa. Kata Rasul kan, barang siapa yang memberi makan kepada orang puasa, maka dia memperoleh pahala sama seperti yang puasa. Sehingga panitia Ramadan di masjid kita itu selama ini pasti ada takjil, menyediakan makanan untuk buka para yang puasa. Itu ibu-ibu yang menyediakan makan untuk itu pahalanya berlipat. Dia dapat pahala puasa, tapi dia juga dapat pahala iftarus shaim, itu memberi makan pada yang puasa. Terus ada yang nanya, lalu yang dapat pahala banyak itu yang menyediakan takjilan atau yang makan besar? Ya semoga dihitung sama gitu ya, dihitung sama, karena ya sama-sama untuk iftarus shaim ya, walaupun sudah takjil tapi habis maghrib kok masih lapar, belum makan, ya tetap dia merasa dibantu karena diberi iftar tadi ya. Apalagi sekarang kan beras mahal sehingga kalau bisa sesering mungkin buka bersama Pak Doyen di masjid gitu ya, biar nanti saudara-saudara kita yang kesulitan beli beras gitu, apalagi harus antri, itu selama Ramadan udah usah terlalu mikir beras gitu. Pokoknya kita siap buka di masjid gitu ya. Lah sahurnya gimana ya? Sahurnya nanti nunggu 10 hari terakhir saja ya. Kita mengandalkan panitia. Kalau yang 10 pertama dan yang tengah itu ya cukup sahur pakai apa yang ada di rumah gitu, enggak usah cari-cari yang macam-macam ya. Itu yun misaumul atifatar rahmah wal ukhuwah wa syu'ur bi rabitatit tadhamun wa ta'awun. Ada ikatan bahwa kita harus saling menjamin ketercukupan yang lain. Kemudian yang ke-6 ya, wasaumu fi'lan yuhaddidu hayatal insan bitajaddudil kholaya wa tarhi ma syakha minha. Puasa secara nyata juga yujaddidu, memperbaharui hidup manusia dengan tajaddudil kholaya, dengan
diperbaharuinya sel-sel al-kholaya, itu sel-sel, dan membuang hal-hal yang sahominna, ngotori tubuh kita. Jadi ini saya kira teori kesehatan, tapi ini logikanya sangat sederhana, bahwa orang yang puasa itu kayak mobil yang di servis total gitu ya, diturun mesin kira-kira, dibersihkan seluruh kerak-kerak yang ada di mesin itu, sehingga hal-hal yang tidak manfaat di dalamnya itu terbuang. Puasa juga begitu, yujaddidu al-kholaya, ada sel-sel tua yang sudah tidak manfaat karena kita lapar sehari itu terbersihkan, terbuang, dan itu merupakan cara yang diakui oleh para ahli kesehatan untuk memperbarui sel-sel tua itu sehingga tumbuh sel-sel muda. Nanti suatu saat mungkin kita minta Pak Dokter enggak ikut ya, Pak Dokter Wirres, untuk bisa menerangkan dari sisi itu, bahwa puasa itu punya efek yang juga secara nyata membuat seseorang itu jadi sehat. Wa irahatil ma'iddah wa jihazil hadmi, dan membuat pencernaan kita itu istirahat, tidak terbebani terlalu berat, karena setahun kan perut kita selalu kerja. Dulu waktu di kampung saya itu biasa nyelep padi untuk jadi beras. Kalau di Semarang kan tidak ada selepan kelihatannya, tidak ada padi, sini adanya beras. Jadi kalau itu mesin selep itu, kalau seharian selalu menguliti beras berton-ton, itu kan kelihatan capek banget, sehingga ban itu yang narik ini itu kayak semakin lama semakin kayak berat gitu ya, kayak menanggung beban berat yang luar biasa. Perut juga begitu, kalau setiap hari setiap saat itu bukan memasak ya, mengolah apa yang kita makan untuk kemudian jadi energi kita, itu kan ya capek kalau kerja terus. Makanya setahun sekali diberi waktu istirahat ya oleh Allah, itu sebulan minimal. Walaupun istirahatnya juga tidak total ya, hanya separuh hari ya, hanya 12 sampai 13 jam. Tapi itu penting agar dia istirahat, agar maidah kita, pencernaan kita itu istirahat ya. Wa hamiyatal jasad, dan juga untuk memperkuat imun ya. Hamiyah itu kekuatan menjaga tubuh imun kita. Jadi dengan puasa imun itu menurut ini Zuhaili itu akan tambah kuat. Wa tahallus minal fadolatil mutarassibah walatimah ghairil mahdumah, dan membersihkan tubuh kita dari kelebihan-kelebihan kelebihan sisa makanan, serta makanan-makanan yang tidak tercernakan. Mungkin kita makan sesuatu yang maidah kita, pencernaan kita tidak sanggup mengolahnya misalnya. Itu bisa jadi penyakit dalam tubuh kita. Nah, ketika kita puasa itu terbersihkan semuanya itu. Itu manfaat ketujuh, bahwa puasa itu tujaddidul hayatil insan wa tujaddidul kholaya, memperbarui sel-sel muda kita agar kita secara jasmani juga menjadi sehat ya. Qala Nabi SAW, Rasulullah bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan menjadi sehat. Hadis ini riwayat Ibnu Sini wa Abu Naim dalam bab at-tibbi, dalam bab kedokteran ya. An Nabi Hurairah, riwayat dari Abi Hurairah
Dan hadis ini memang tidak sahih ya. Tadi hadis ini hanya hasan ya. Wa huwa hadisu hasan. Hasan itu bawahnya sahih tapi atasnya dhaif ya. Hadis hasan. Wa qala tabib al-Arab, ada seorang ahli kedokteran, seorang dokter Arab bersama Al-Haris bin Kildah namanya. Haris bin Kildah berkata, al-ma'iddah baitud da wal hamiyah ra'su kulli dawa wal hamiyah ra'su kulli dawa. Al-ma'iddah baitud da, pencernaan kita itu pusatnya penyakit, rumahnya penyakit. Bait itu rumahnya, pencernaan kita itu rumahnya penyakit. Wal hamiyah, dan menjaga diri, mengendalikan diri ya, mengendalikan tidak sembarang makan ya, itu ra'su kulli da'in, pangkalnya semua obat. Jadi berpantang itu intinya pengobatan. Makanya orang yang kena penyakit suhunya, cara teori ini, cara Haris bin Kildah itu, orang karena tidak bisa menjaga maidahnya, pencernaannya, karena dia tidak bisa mengendalikan apa yang harus atau boleh atau tidak boleh ia makan. Kalau ia bisa dikendalikan, hamiyah tadi dijaga tadi, itu dia akan menjadi obat bagi dirinya. Ya penyakit apapun kan begitu. Gula itu karena terlalu banyak makan yang menghasilkan gula. Darah tinggi ya juga karena itu. Apalagi yang lain kan juga iya. Rata-rata itu baitudaknya di perut ya, di pencernaan itu. Kemudian yang 8, wasiyamu jihadun lin nafsi. Puasa juga merupakan perjuangan bagi jiwa seorang. Wa tahlisiha mimma ala qabiya min sawaibid dunya wa asamiha, dan membebaskannya dari segala hal keterikatan dunia dan kotoran-kotorannya. Wa kasri hiddatis syahwati, dan memecahkan tajamnya syahwat serta keinginan. Artinya puasa itu bisa melawan godaan-godaan syahwat yang kadang itu tajam merusak kehidupan manusia. Wa tahdibiha wa dhabtiha fi ta'amiha wa syarabiha, dan melatih untuk menahan diri dari apa yang bisa ia makan dan bisa ia minum. Bidalili qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dalil sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wahai anak muda, kalau sudah bisa nikah silahkan segeralah nikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu akan bisa membuat pandangan jadi lebih tertundukkan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga keinginan farjinya. Wa man lam yastati' fa alaihi bisaumi. Nah ini yang dimaksudkan oleh penulis ini. Barang siapa yang belum bisa nikah, ya belum siap nikah, fa alaihi bisaumi, maka hendaklah ia banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu membuat seorang bisa melawan nafsunya, ya. Wijaun, bisa melawan nafsu seksnya. Sehingga orang yang puasa itu ya nafsu seksnya terkendali. Tapi kalau tidak biasa itu ya akan selalu tinggi ya. Wa qala al-Kamal bin al-Himam as-saumu salisu arkanil Islam ba'da la ilaha illallah wa shalah syara'ahu subhanahu wa ta'ala li fawaida. Dan puasa itu rukun yang ketiga sesudah syahadat dan sholat, dan Allah syariatkan itu untuk faidah-faidah yang sangat agung. Ini penjelasan lebih
rinci dari Kamal bin Himam tentang bagaimana faedah-faedah lebih detail dari puasa itu. Di antaranya adalah sukunun nafsil ammarah, tenangnya nafsul ammarah. Nafsu itu kan dulu ketika kita ngaji di MI, di SD atau di TPQ itu ada nafsu ammarah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu ammarah bisu ya. Jadi nafsu yang suka mengajak kepada hawa nafsu, kepada hal yang tidak baik, namanya nafsu ammarah ya. Jadi orang kalau puasa itu sukun, terpatahkan ya nafsu amarahnya itu. Wa kasri suratiha fil fudulil muta'alliqah bi jami'il jawarih minal aini wal lisani wal udhuni wal farji, dan menahan segala kelebihan-kelebihan dari mata kita, lisan kita, telinga kita, dan nafsu seks kita. Jadi orang yang puasa itu akan terkendalikan segala hal yang lebih-lebih itu dari anggota tubuh kita. Mata kita jadi terkurangi ya, tidak melakukan dosa-dosa mata karena puasa. Tentu karena kita tahu apa yang harus dilakukan oleh orang yang puasa ya. Puasa tidak sekadar tidak makan, tidak minum, tapi juga menahan nafsu mata kita, walisan dan nafsu lisan kita untuk melakukan ghibah, untuk melakukan caci maki kepada yang lain dan lain-lainnya itu. Wal udhun, dan juga puasa telinga kita mendengarkan hal-hal yang tidak patut dan sebagainya. Begitu juga wal faraji, nafsu seks kita. Fa inna bihi tad'afu harakatuha, karena dengan puasa itu jadi lemah pergerakan nafsu kita itu. Walidza qila, karena itulah ada ungkapan bijak mengatakan idza ja'atin nafsu syaba'at jami'al a'dha. Kalau nafsu dituruti ya, kalau nafsu itu kenyang, syaba'at jami'al a'dha, kebalik, ja'at itu lapar ya, ja'i' lapar, kalau syaba'at kenyang ya. Idza ja'atin nafsu, kalau nafsu itu dibuat lapar ya tadi, karena puasa mata jadi lapar, telinga jadi lapar, nafsu seks jadi lapar, syaba'at jami'al a'dha, akan merasa kenyang anggota tubuh lainnya, kenyang dengan kebaikan tentunya. Wa idza syaba'at ja'at kulluha, dan kalau nafsu itu dibuat kenyang, apa-apa dituruti, pengen bakso ya segera beli, pengen sate segera COD, pengen apa lagi itu ya selalu pesan, pokoknya dituruti. Ja'at kulluha, maka akan laparlah anggota badan lainnya ya, akan laparlah anggota badan untuk kebaikan. Wa minha qanahu mujiban lirrahmah wal atfi alal masakin. Ini faedah berikutnya menurut tadi si Kamal Hisham, dengan puasa itu membuat seorang tumbuh rasa kasih sayang, rasa belas kasihan kepada orang-orang miskin, karena dia dibuat dipaksa oleh Allah untuk merasakan laparnya orang miskin, sehingga tumbuhlah rasa ar-rahmah al-atfu, rasa kasih sayang dan rasa belas kasihan pada mereka ya. Wa minna muwafaqatul fuqara bi tahammuli ma yatahammaluna ahyanan, dan dengan puasa juga seorang akan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin tadi, orang-orang yang fakir tadi. Cuma bedanya kalau orang fakir tidak makan itu tanpa batas, artinya bisa jadi dia mungkin sehari bisa lebih dan seterusnya, tapi orang puasa hanya terbatas sejak fajar sampai maghrib. Tetapi itu juga lumayan untuk seorang yang kaya itu merasakan betapa orang
kurang makan, kurang minum itu seperti itu rasanya gitu. Wa qala fil idah, dijelaskan dalam kitab Al-Idah, ya'lam anna shauma min a'zami arkaniddin wa awsaqi qawanin asy-syar'i al-matin. Puasa itu termasuk rukun agama yang agung dan aturan yang paling kuat ditekankan dalam agama. Bihi qahrun nafsil ammarah bisu wa innahu markabun min amalil qalbi. Karena puasa itu memaksa nafsu ammarah untuk menahan diri, untuk tidak dituruti, dan ini juga merupakan kendaraan untuk melatih hati orang yang puasa. Itu berapa faidah lebih khusus yang disebutkan oleh Kamal bin Hisham tentang betapa faidah-faidah puasa itu luar biasa, ada bisa kita peroleh, ya, bisa diperoleh oleh orang-orang yang puasa. Karena itulah maka disebutkan oleh musannif di sini bahwa wa huwa ajmalul khisal wa annahu asyaqqut takalif 'alan nufus. Bahwa puasa itu ajmalul khisal, sebaik-baik perbuatan, wa annahu, tetapi memang puasa itu merupakan hal yang berat karena harus memaksa nafsu kita, memaksa keinginan kita. Makanya Allah memuji orang-orang yang berpuasa, innal muslimin wal muslimat wal khasyi'in wal khasyi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat wassaimin wassaimat. Jadi dia disamakan dengan orang-orang yang khusyuk dalam hidupnya, dalam sholatnya, orang yang suka bersedekah, orang-orang yang suka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35 bahwa orang-orang yang puasa adalah orang-orang yang bisa menahan nafsunya untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang disyariatkan dalam berpuasa itu. Saya kira itu para bapak dan sekalian, berapa hal masih melanjutkan apa yang kita kemarin baca tentang fawaidus siyam, dan tadi malam panitia membuat program untuk suatu saat ada kajian khusus tentang siyam. Saya kira tetap itu penting karena tentu nanti Pak Ustadz yang menerangkan tentang puasa itu akan diterangkan dari kacamata dan sisi yang lain, ya. Kalau ini saya kan hanya membaca apa yang ditulis oleh ulama, ya, oleh Al-Zuhaili ini, Wahbah Az-Zuhaili. Jadi nanti Pak Ustadz yang akan secara khusus menjelaskan tentang puasa, insyaallah akan dijelaskan dari sisi pandang yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya adalah Al-Matlabus Tsani, subbab kedua, yaitu tentang Fadlu Ramadan wa Lailatul Qadri, keutamaan Ramadan dan malam Qadar. Nanti kita baca di kesempatan yang akan datang, dan saya kira ini merefresh apa-apa yang sudah pernah kita dengarkan, kita baca, kita ketahui tentang betapa Ramadan memiliki fadhail, keutamaan yang banyak. Begitu juga Lailatul Qadarnya, termasuk nanti dijelaskan apa itu Lailatul Qadar, kapan itu Lailatul Qadar, dan bahkan kenapa ada Lailatul Qadar. Saya kira kita nanti baca di kesempatan yang lain. Sekian untuk pagi ini, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.